Assalamualaikum, masih di series kue tradisional, ini namanya kue kole, kue khas Melayu dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oke, ini bahan A-nya ada air, gula semut, gula jawa, dan sedikit jus pandan. Buat jus pandannya nggak wajib, diganti aja dengan daun pandan pas ngerebusnya nanti. Ini karena aku ada sisaan jus pandan, jadi aku pakai aja. Tambahkan garam setengah sendok teh dan kita panaskan sampai gula jawanya larut. Nah, bahan A-nya udah larut semua, sekarang bahan B. Di sini ada santan dan ada tepung hun kue atau tepung kacang hijau. Buat takaran lengkapnya ada di description box ya. Nah, ini kita aduk sampai semua tepung kacang hijaunya benar-benar larut. Pastikan nggak ada yang masih menggumpal. Kalau yang rajin bisa disaring ya setelah ini untuk memastikan tidak ada gumpalan lagi. Oke, ini tepung kacang hijaunya udah larut semua. Sekarang tinggal kita panaskan aja. Campurkan bahan A ke bahan B. Kita masak menggunakan api sedang aja. Di tahap ini memang harus ekstra sabar karena kita masaknya menggunakan api sedang jadi agak lama. Jangan ditinggal karena bagian bawahnya bisa mengendap dan menggumpal. Pokoknya diaduk terus sampai mengental seperti ini. Untuk sampai ke konsistensi kekentalan seperti ini butuh waktu kurang lebih 10 menit. Dan diaduk terus sampai ke dasar wajannya ya, ingat. Jangan sampai gosong, jangan dibiarkan 1 menit pun karena tepung ini gampang banget ngendap di bawah. Kalau udah meletup-letup seperti ini, apinya boleh dikecilkan dan harus terus diaduk sampai mencapai konsistensi kekentalan dan tekstur yang seperti ini. Kelihatan ya perbedaannya, dia lebih mengkilat, lebih licin, dan nggak ada lagi adonan yang menggerindil, jadi lebih menyatu gitu ya. Durasi masaknya kurang lebih 25 menit atau 20 menitan lebih. Pokoknya tanda kalau adonan kita itu udah jadi, adonannya licin mengkilat seperti ini. Kalau teman-teman bikin ini hati-hati karena adonannya meletup-letup, jadi tangannya di coverin pakai kain ya. Tapi jangan takut, yang penting apinya kalau udah mulai meletup-letup dikecilin aja. Oke, ini tinggal kita pindahkan aja ke loyang. Dialasin menggunakan kertas roti ya supaya gampang waktu diangkat nanti. Biasanya kue ini dialas dengan plastik bening, tapi karena menurut aku kurang sehat, karena ini kan adonannya panas ya, terus kalau kita tumpahkan ke plastik, takut partikel-partikel plastiknya itu menyerap ke makanan. Jadi aku ganti dengan kertas roti aja. Oke, ini tinggal kita ratakan permukaannya. Nah, ini udah rata semua, mau aku sisihkan dulu. Sekarang mau aku siapkan bahan toppingannya, ini namanya plendo atau galendo. Nah, kalau di Tanjung Pinang sendiri bahasa Melayunya tai minyak. Jadi ini dihasilkan dari santan yang dimasak lama, kemudian santan itu terpisah antara minyak dengan ampasnya. Ampasnya inilah yang dinamakan tai minyak. Pasti setiap daerah punya bahasa masing-masing ya untuk julukan yang satu ini. Kalau di tempat kalian namanya apa? Sebenarnya bahan ini nggak penting-penting amat, tapi kalau ada akan lebih mengangkat cita rasa kue kolenya. Ini plendonya masih beku karena baru dari kulkas, jadinya aku pisahkan satu-satu kayak gini. Nah, ini selagi masih panas banget, kita taburkan plendonya di atas kue kole. Naburin plendonya wajib selagi kue kolenya masih panas, biar nanti plendonya merekat ke kue kole. Oke, nah ini udah, tinggal ditekan-tekan sedikit biar nggak gampang copot plendonya. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar dingin. Di part ini aku tahu kenapa alasnya itu harus memakai plastik, karena adonannya berat, teng-teng, jadinya sobek kayak gini ya. Nah, ini mungkin lain kali akan aku lapisin dengan 2 lapis atau 3 lapis kertas roti. Oke, karena nggak bisa diangkat, aku memutuskan untuk dibalikan saja kayak gini. Nah, ini sebelumnya kita lapisin dulu bagian atasnya dengan kertas roti supaya nanti si plendonya ini nggak nempel ke piring. Udah kayak gitu tinggal dikupas aja kertas roti bagian bawahnya. Terus kita balikin lagi. Oke, hati-hati balikinnya jangan sampai jatuh. Kertas rotinya tinggal kita lepasin aja. Plendonya jadi penyet kayak gini ya gara-gara ditumpuk sama piring tadi. Well, it's not a big deal. Tidak mengubah rasa, hanya mengubah penampilan atasnya aja. Mungkin lain kali boleh sih kalau yang mau pakai plastik putih tebel ya. Cuman kalau aku memilih tidak, lebih baik dilapisin dengan kertas roti 2 atau 3 lapis. Oke, ini udah, tinggal dipotong aja sesuai selera, taruh di piring dan disantap. Ini lembut banget. Di kampung halaman aku banyak yang jual pas bulan puasa. Ini rasanya lembut, apalagi dimakan pas baru keluar dari kulkas. Aduh, rasanya nyes banget. Makasih, Assalamualaikum.